Masih dari Wisma Berkat Sukacita, betapa sukacitanya dan bersyukurnya kami diterima dengan sangat baik dan penuh kasih persaudaraan. Bahkan sang pemilik mengatakan kepada kami, udah nggak apa-apa, nggak usah sungkan, syuting aja ngetehnya, anggap aja rumah sendiri. Tapi sebenarnya kami pengen menjadi milik kami sendiri gitu ya Pak ya. Cuma nggak bisa dibagi-bagi. Iya, masih menyaksikan Ngeteh Ngobrol Teologi bersama Bapak Pendeta Petrus Legowo, Kepala Sidang GBI Rawajaya dan juga Wakil 2 BPD GBD Jakarta. Shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati, tetap semangat melayani. Wow, luar biasa. Ini juga Bapak Pendeta Rahtomo, beliau Gembala Sidang GBI New Life in Christ dan juga Sibit Teologi Jakarta Timur. Shalom Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati kita. Amin. Dan juga Bapak Pendeta Bun Mintat, Gembala Sidang GBI Glory United dan juga Kabit Teologi BPD GBD Jakarta. Shalom semua, semangat tetap. Oh, Semangat tetap. satu lagi belum. Semangat tetap. Di sebelah saya Bapak PDM Andi Otniel. Puji Tuhan. Host kita dari BPD GBD Jakarta. Beliau juga adalah Gembala Sidang dari gereja apa Pak? GBI OIC, One in Christ. Nah itu dia, Wih. Tuhan memberkati. Bahasa Latinnya agak sulit, jadi memang perlu Pengerja di sana sering nonton ngeteh loh Pak. Mantap. Iya maksudnya bagi saya agak terlalu sulit, jadi perlu diperjelas begitu ya. Tuhan memberkati. Ya, kalau ngomong-ngomong terlalu sulit nih Pak. Ada orang-orang yang agak sulit untuk bisa menangkap makna dari doa Bapak kami. Makanya untuk teman-teman semua, Bapak Ibu Gembala Sidang, pelayan Tuhan, khususnya yang ada di bawah naungan Gereja Betel Indonesia, di bawah BPD GBD Jakarta, nonton deh episode berikutnya ya. Dan sebelum-sebelumnya, karena kita sedang membahas makna di balik doa Bapak kami. Ya, yang pastinya ini akan sangat memberkati sekali. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu tehnya, Bapak-bapak. Ayo. Ayo. Ya, kita ngeteh dulu ya. Ngobrol teologi itu harus sambil menikmati secangkir teh. Karena singkatannya ngeteh. Iya. Tapi bicara mengenai ngeteh sekarang nih, Bapak-bapak sekalian yang terkasih. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Nah, ini pas banget dengan jamnya. Berikanlah kami makan siang. Bukan ya? Dikit lagi belum. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Emang kenapa kalau minta lebih nggak boleh? Ada teman saya gitu, bercanda sih Pak. Oh. Wih, teman saya marah nih kayaknya. Iya, kan kalimatnya dimulai dari kata apa tadi? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan makanan kami pada hari ini. Kata hari ini berarti kan kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu berharap sama Tuhan setiap hari, setiap saat. Jadi ya memang logikanya kalau makan kan nggak setiap minggu, nggak setiap bulan gitu ya, kan setiap hari. Itu logika, tapi kita bukan bicara soal logika, tetapi secara teologis memang dengan setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka hubungan kita tuh lebih harmonis dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan berikanlah kami makanannya pada hari ini. Iya. Jadi bukan pada besok. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Oke. Yang secukupnya ke Pak Bumintat dulu deh. Oh, saya. Kalau Pak Bro biasanya nggak cukup. Makanya kalau kita meminta sudah berkelimpahan ya. Amin. Tapi di sini menarik menurut saya. Di terjemahan kita kan makanan. Iya, makanan. Kalau di teksnya beri kami roti kami hari ini. Roti kan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok ya. Iya. Dan terus mengatakan akulah roti yang turun dari surga beri makan kepada dunia. Iya. Gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kebutuhan kita itu adalah ya Tuhan itu sendiri yang terimplementasi dalam firman-Nya gitu. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi berarti kita perlu roti juga firman dong. keluar dari mulut Allah kan. Tapi perlu juga roti dong, Pak Iya, Bun. tapi roti itu kan ini, tapi untuk hidup akan datang nggak bisa roti itu kan. Kalau ini roti itu kan yang untuk ini. Tapi kalau roti yang sesungguhnya, roti surgawi untuk hidup yang sesungguhnya. Ya kalau bahasa ada salah satu versi mengatakan manusia tidak akan hidup hanya oleh roti saja. Tidak akan hidup hanya oleh roti saja. Beda dengan manusia hidup bukan dari roti saja kan. Berarti bisa dari roti juga kan. Oke. Gitu. Tapi mungkin nggak ini dilatar belakangi dengan tradisi mereka yang memang tidak ada makanan lain selain roti itu tadi? Bukan karena, iya, satu sisi karena memang makan pokok utama mereka kan roti. Roti kan, esensi ya selalu makan apapun ada rotinya. Kayak kita kan nasi gitu kan. Gitu. Jadi kebutuhan
kebutuhan kita pokok adalah Tuhan adalah setiap hari. Seperti Pak Petrus tadi katakan, firman Tuhan kita butuh Tuhan setiap hari. Firman Tuhan. Pak Pratomo sebagai gembala kan kadang-kadang kita juga suka memikirkan ya kesejahteraan perut para pengerja di gereja gitu. Itu kalau nyediain makanan apakah selalu harus ada atau ada pengertian lain? Ada cara lain untuk bisa membuat mereka kenyang? Ya. Yang terutama begini, kita harus tahu bahwa manusia itu kan diciptakan dari dua unsur ya, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani, manusia perlu makanan jasmani. Iya. Unsur rohani, manusia perlu makanan rohani, kan begitu ya, yaitu firman Tuhan. Iya. Nah seperti itu. Kalau firman Tuhan katakan dalam doa Bapa kami, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya dalam kita menyediakan, meminta kepada Tuhan, ya kita meminta ya secukupnya aja, apa yang menjadi kebutuhan kita. Artinya Tuhan mengajar kita itu jangan menjadi orang yang tamak, serakah. Seperti itu ya. Dalam memberikan apa yang menjadi kebutuhan pengerja atau jemaat, ya kita ajar mereka juga tidak menjadi pribadi yang tamak, yang serakah. Seperti itu ya, secukupnya. Apakah kebiasaan, bukan kebiasaan sih, tapi yang biasa dilakukan oleh gembala-gembala sidang di GBI itu kan, kalau kita mengundang hamba Bukan Tuhan. kebiasaan ya, itu lebih tepat kalimatnya. Iya, ini sebuah hal yang memang dinyatakan secara tulus gitu loh, bahwa menyediakan makanan, Ya, biasanya minuman. Di tempat siapa itu? Di tempat siapa ya? Di tempat kuliah. Iya, biasanya gitu ya. Ini berarti nanya ke saya nih, ini nembak ke saya nih. Yang memang menjawab pertanyaan tadi ditujukan Pak. Apakah itu karena juga diinspirasi oleh doa Bapak kami itu ya? Berikanlah hamba Tuhan ini makanan yang secukupnya. Ya enggak, tadi kan Cukupnya berapa? tadi jadi ini mungkin ini menambahkan Pak Abun dan Pak Pratomo juga. Sebenarnya tadi pertanyaan ke Pak Pratomo kan, pengerja diberikan makanan gitu kan. Nah, Iya. juga tadi Pak Abun juga yang tadi udah dikatakan. Jadi begini, memang masalah manusia itu kan sebetulnya membutuhkan ada tiga hal kebutuhan. Satu, sandang, pangan, papan. Ini bukan papan kayak ini nih ya, gitu ya. Nah, salah satunya kan pangan, makanan, dan memang Tuhan tahu hal itu. Dan Tuhan memang tahu hal itu, sehingga kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel nih, ketika mereka pergi dari negeri perbudakan di kerajaan Mesir menuju ke negeri perjanjian kan Tuhan sediakan juga roti yang namanya mana. Ya, mana. Oh, mana. Setiap hari. Nah, walaupun kemudian akhirnya mereka juga ya katanya kan bangsa Tegar Tengkok, karena masa roti mulu Tuhan, sekali-sekali daging. Tuhan itu maha baik, salah satu sifatnya. Tuhan juga kasih daging, gitu kan. Tapi yang pokoknya ini Tuhan berikan, tapi jangan menjadikan sebuah tujuan. Nah, kalau kembali ke tadi, tetap kami di gereja menyediakan, itu kalau istilah pengerja gitu, atau hamba Tuhan yang datang. Yang diundang. Ya diundang nggak diundang, pokoknya kita sediain lah begitu. Oh iya, masa Setidaknya untuk gembalanya. nggak diundang, kita nggak diundang, nggak disediain kayaknya. Ada lagi tuh Pak Abun, dibawa pulang, dibungkus. Bapak nyindir saya itu bawa bungkus. Saya yang paling sering bungkus, Pak. Jadi sebetulnya sesuatu yang tulus kita berikan, karena kita sudah diberkati gitu ya. Dan kita juga perlu memberkati, dan mereka membutuhkan memang. Tapi saya tanya dulu nih, gimana Pak Bun? Ini kira-kira ngomongan Tuhan berikan kami makan hari ini secukupnya, kan makanan jasmani itu bukan rohani lebih ditekankan. Rohani lah. Rohani dong. Tapi jangan lupa Pak Bun, kan juga kan tadi dikatakan dalam ayat Jasmani juga. Tapi manusia itu bukan hanya roti saja, artinya roti juga butuh, tapi bukan sebuah kebutuhan utama. Iya. Roti yang rohani itu yang utama. Iya. Itu Matius 4, tapi ini kan dia Matius pasal 6. Tapi oleh kita konteks sesudahnya kan terus mengatakan janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan dan pakai. Itu disediakan Bapakmu di surga kan. Iya. Bapak sediakan buat kita Iya. itu. Ya kan, makanan itu. Iya. Tapi memang seperti tadi dikatakan oleh Pak Pratomo, ya kita memang butuh makanan jasmani. Tapi kalau saya perhatikan sih pendekatan utamanya lebih ke makanan rohani kita. Pendekatannya lebih ke makanan Apalagi rohani. kalau sudah kelimpahan kan, sudah lebih dari cukup, doanya gimana tuh? Masa doa itu lagi? Nah, misalnya Iya contohnya kan? Nah. Contohnya nih, Pak Andi sudah punya makanan nih. Besok sudah ada nih, sudah lebih nih. Masa doa, berikan kami makanan yang cukup. Dia bilang, kamu sudah lebih kok, cukup lagi. Gimana tuh? nanya. Nah, gimana tuh? Nanya tuh, gimana?
nanya gimana apanya? Kan udah cukup. Iya. Kenapa dong? Tiap hari minta minta itu. yang Bahkan secukupnya. sudah lebih, kamu Kan sudah dites cukup. makanan berbesok kamu sudah ada kan? Makan Sudah lebih ada. loh. Masa doa lagi Tuhan berikan kami makanan hari ini secukupnya. Padahal Tapi sebenarnya kalau makanan-makanan rohani bicara mengenai secukupnya itu artinya kita memang harus punya rasa haus akan kebenaran firman Kalau Tuhan. rohani tadi kalau Jangan mengatakan kalau bicara- sudah cukup. Kalau bicara tentang makanan jasmani kan, dia makanan jasmani sudah ada nih. Masa doa lagi kan makan berkelimpahan berkelebihan kan gitu. Mana apa berkelebihan? Buktinya tabungannya masih banyak. Berarti kelebihan dong, iya kan? Gitu. mungkin sederhana gini Pak Bul, kalau kita sudah lebih dari cukup, ya kita memberkati juga untuk orang lain. Ya, jadi doa Salurkan. berikan kami makanan secukupnya. Tolong kami bagikan makanan kami kepada orang yang Membutuhkan. Apa kayak tol? Bagikanlah makanan kami kepada secukupnya kepada orang-orang. Kami akan bagikan kelebihan makanan kami kepada orang yang membutuhkan. Oke, balik lagi ke topik kita nih. Pak, ada yang bilang gini, mungkin nggak Tuhan Yesus itu mengajarkan dengan kalimat berikanlah kami pada hari makanan secukupnya, karena Tuhan Yesus juga belajar dari kitab Torah Musa dan belajar dari pengalaman bangsa Israel yang seperti tadi bilang ada sifat tamak, sehingga ketika ambil secukupnya untuk hari ini mereka ambil karena ada yang berpikir besok belum tentu nih turun lagi nih mana, ya kan? Jadi mereka simpan dan ternyata besok sudah busuk. Mungkinkah ada pengaruh dari latar belakang itu? Dia tanya Om Petrus yang lebih tua dari kita kayaknya. Tapi kan soal makannya sama sebetulnya. Iya kan? Itu kan soal ketakatan sebetulnya. Kalau yang tadi di konteksnya yang Pak Andi itu kan, ketika Tuhan bilang tiap hari secukupnya gitu kan sudah takarannya ya. Kecuali hari Sabat ya, itu bisa lebih. Kalau Lukas, makanan kami setiap hari. Lebih Lukas. Nah, ini kan konteksnya kita keluaran Om. Iya, kitab enggak kalau Keluaran kita tadi yang Matius bahasa kan Israel. setiap hari. Iya. Nah, bahasa Israel kan. Kalau ini Lukas. Kalau saya begitu jawaban. Jadi kalau di Lukas ini ke Pak Abun yang jawabannya. Kalau saya kan konteksnya dalam kitab keluaran. Jadi ya memang ketika Tuhan sudah mengatakan ambil sesuai dengan takaran ini, secukupnya itu gitu kan, dalam situ. Kemudian kecuali hari Sabat, oke. Nah, ketika mereka tidak taat, itu kan ada satu sifat ketamakan, kebergantungan sama Tuhan. Ini dalam konteks kita keluaran, Ada kita kekhawatiran. Nah itu dia kekhawatiran. Padahal Bapak tuh udah menjamin, udah segini udah cukup, udah aku takar. Jadi kalau Gitu. orang ambil lebih itu bukan hanya tamak, tapi ada kekhawatiran besok gitu loh. Jadi What ada dulu next gitu ya iya. istilahnya. What next itu. Iya. Kekhawatiran. Salah satu ketamakan di situ. Jadi kita tetap harus bersandar sama. Dia sudah memberikan takaran yang lebih dari cukup. Kadang-kadang kita cukupnya standarnya kita lupa cukup standar daripada keadaan surga. Nah, kembali bagaimana kita bisa tahu ini cukupnya standarnya Tuhan? Hmm. Bagaimana kita bisa menilai bahwa ini cukupnya Makan standar apa Tuhan nih? itu kayak Jasmani atau begini? rohani ditanya. Hah? Ya kan? Jasmani atau rohani? Kalau yang pantasnya bagaimana? Kalau jasmani ya gampang, kalau sudah kenyang bisa Udah makan kenyang, lagi. cukup, iya. Ya kan? Tapi Tambah kalau lagi. rohani? Kalau rohani makan terus. Iya. Setiap hari, bukan setiap hari. setiap saat. Iya, makan terus sampai kita menuju kepada kedewasaan penuh dalam Kristus. Itu dia. Mantap. Jadi kata secukupnya itu adalah sampai mengalami kedewasaan penuh. Ya makanan rohani. Iya dong, makanan rohaninya. Sampai mencapai kedewasaan penuh. Bagaimana untuk bisa mengajarkan ini kepada orang-orang di sekitar kita, Pak Petrus? Yang sampai saat ini belum mau mengucapkan doa Bapa kami karena sudah tidak relevan. Sorry, bukan nggak relevan, masih relevan. Karena kan sebuah pengajaran itu kan memang harus dilakukan. Nah. Mungkin itu ya. Ada faktor-faktor lain yang mereka tidak memakai doa Bapa kami, entah mereka nggak diajarkan gitu kan, atau mungkin memang mereka sengaja tidak mau melakukan karena nggak memahami. Makanya dalam program kita ini, maka kita memberikan edukasi. Ini relevan sekali loh. Ini maknanya sangat dalam. Saya udah bilang dari awal bahwa doa Bapa kami ini bukan untuk sebuah hafalan, tapi Dan bukan pelengkap liturgi gitu iya, ya. kita harus hafal dan memaknai sehingga kita semakin dewasa. Nah, tadi kata Pak Bun, itu dulu kita harus terus makan roti rohani. Kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, kata Yesus kepada muridnya. Ketika murid banyak, ketika peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang ya, itu hanya laki-laki aja loh ya. Iya. Banyak orang datang, banyak orang cari Yesus. Wih, sampai mereka, guru kami cari kemana kok di sini. Terus Yesus bilang ke mereka,
Iya, jelas saja kamu tuh cari saya bukan karena tanda-tanda, tapi karena roti jasmani itu. Harusnya roti rohani. Ada yang bilang bahwa kalau kita sudah beriman, percaya pada Tuhan Yesus, memelihara kehidupan kita nggak perlu lagi mengatakan Tuhan berikanlah aku pada hari ini makananku yang secukupnya. Bagaimana Tuhan pandangan? udah tahu persis ya. Karena tuh kenapa kita harus minta lagi? Kita Misalnya? ini supaya kita ini nggak khawatir gitu loh. Kita minta kepada Tuhan hari ini, kita mengingat bahwa Tuhan pasti pelihara hari ini. Makanya kalau kita melihat ayat sebelumnya itu kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, Itu ya. ya. Jadi jangan kau pikirkan yang besok lagi. Iya. Hari ini dulu yang dipikirkan. Kan seperti itu. Besok punya kesusahan sendiri gitu ya. Besok punya kesusahan sehari sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang Tuhan supaya meminta kita untuk mengingat bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada setiap hari gitu ya. Kenapa Tuhan nggak katakan berilah pada kami makanan kami dalam 1 tahun ini? Nah, kalau 1 tahun ini apakah Tuhan nggak bisa lakukan? Tuhan bisa. Gitu. Tapi Tuhan katakan pada hari ini makanan kami gitu ya. Artinya yaitu supaya kita itu nggak usah khawatir tentang apa yang kita makan, minum, pakai. Ya Tuhan pasti memelihara kita dan kita mengingat tentang pemeliharaan Tuhan dan kita supaya tetap mengucap syukur gitu. Iya. Setiap hari kita mengingat Tuhan. Dan memang tidak ada hari esok. Nah ini menarik. Kenapa Pak Bom minta bisa Siapa yang mengatakan hidup hari tidak ada esok? esok? Selalu hari ini. Lu besok juga hari ini. Manusia pada hari besok, hari ini, iya kan? Iya, hari ini. Besok Kita hidup ngomong selalu hari ini, ini. besok juga hari ini. Iya, Menarik iya, itu. iya. Maka ada makan hari bayar, besok gratis. Besok datang? Hari ini juga. Ya, besok datang. Hari ini, Kan hari ini gratis Iya. nih. Besok gratis. Ketika besok datang, hari ini. Iya. bayar. Bayar ya, hari ini. Bayar. Hari ini bayar kan? Makanya tadi dikatakan mungkin lebih tepat, tadi kan juga sempat Pak Bun bilang, berikan lagi pada hari ini roti harian kami. Roti harian. Firman. Harian. Hari itu berarti hari ini, benar, bukan besok, bukan besok, roti harian. Roti harian. Ini hari ini, besok belum tentu kita tahu. Jadi benar tuh. Hari ini gratis, besok bayar. Pas besok kita datang, kan gratis. Mana? Baca lagi hari ini, tetap hari ini gitu kan. Iya, karena mau kapanpun tanggalnya ketika kita sampai tanggal itu kita sebutin juga itu hari ini. Iya. Iya, Kita nggak iya. pernah pindah besok, kita selalu hidup hari ini. Itu berarti yang mau punya rumah makan sering baca Alkitab kali ya. Dia pakai Hari tuh. ini bayar, besok gratis. Iya, besok gratis, kata besok lagi suruh bayar lagi dia. Iya. Karena datanya masuk berlakunya hari Nggak pernah besok, kita selalu Iya, hari iya, ini. iya. Ada lagunya kan? Apa? Hari ini. Aduh. Oh iya, Pak Bumintat, apa yang bisa disampaikan Pak Bumintat untuk hamba Tuhan kita supaya mereka bisa terlepas dari rasa khawatir? Ya, yang pertama percayalah Tuhan itu adalah sumber hidup kita, Dia pemelihara hidup kita. Dia pribadi yang sangat bertanggung jawab dan penuh kasih kepada kita. Kita aja sebagai orang tua peduli sama anak kita kan. Ya, kalau dia nggak makan, kita rela nggak makan, kasih dia makan. Ya, betul Bapak kita di surga jauh lebih dari itu. Jadi nggak usah Oke, Pak. khawatir. Ya, Pak Rotomo barangkali. Ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus meyakini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan hari esok, hari ini saja kita syukuri apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita bisa menghitung akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Pak terus monggo. Ya, kekhawatiran itu karena ketidakpercayaan kita kepada siapa? Kepada Allah kita panggil Bapa. Itu sebabnya percayalah kepada Bapa dengan segenap hati kita. Dia Bapa yang baik, dia pasti memelihara hidup kita. Ya, ya kan ada firman-Nya mengatakan ketika Bapak tidak akan memberikan kita bakwan kalau kita minta roti gitu. Oh, ya. enggak ada, bukan itu ayat. Itu ayatnya Pak Andiotnya itu. Tidak akan memberikan kita batu kalau kita minta roti. betul. Ya. Lagi pula Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita sebagai manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan, berarti kita harus belajar untuk memenuhi panggilan Tuhan yang sudah memilih kita. Dan memang ini adalah sebuah tugas setiap hamba Tuhan ya. Hidup sebagai seseorang yang terpanggil sebagai utusan Allah dan hidup dalam keberserahan kepada Tuhan. Apa yang ada berkat hari ini, baik makanan jasmani ataupun rohani seperti yang tadi dibahas oleh Bapak kita ini,
ingat hidup kita ini cuma untuk hari ini. Kenapa? Karena besok bayar gitu ya. Kalau salah ya? Kalau orang Jawa bilang urip iki mung numpang ngombe. Artinya Ah, itu gimana, Pak? Kalau Pak Bun Pak hidup itu hanya numpang minum saja gitu ya. masih ingat ya. Kalau bahasa Mandarinnya Pak Bun, Kalau Mandarin adalah makanan rohani itu lebih penting daripada jasmani. langsung ditranslate ke Indonesia. langsung Karena kalau kita lupa nih, kan kerajaan surga bukan tidak ada makanan minum kan? Iya. Berarti makanan rohani jauh lebih penting dari makanan jasmani. Kalau sudah punya makanan rohani, pasti jasmani mengikut. Itu mah sampingan kan? Makanya don't worry, be happy ya Pak Bun. Iya. don't Kalau ada yang mau bonus-bonus, kan Tuhan sudah gue jamin ya. Kalau kita cari kebenaran, kita cari dahulu ke kerajaan kebenarannya, penambahannya sudah ada gitu ya. Jelas. Iya jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan cara yang benar sesuai kehendaknya, segala ditambahkan. Ini- Selama ini kita nggak bener nyarinya. Apa? Itu enggak, sebenarnya konteksnya kan kalau menurut pemahaman saya nih ya, kalau agak sedikit-sedikit nanceng Pak Bun lurusin. Kan itu kan Matius pasal 6 ayat 33 kan Iya. tadi kan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan cara yang benar sesuai kehendaknya. Nah, selama ini kalau kita intervensi, kita cari kerajaan Allah nggak cara yang benar, nggak sesuai kehendaknya, itu aja. Berarti doa Bapa kami itu mengajarkan semua hal benar dong. jelas. Melalui kehendak Makanya Tuhan. sangat relevan. Iya. Nah, itu. Jangan Jadi- kau ragukan hal itu. Jadi untuk Bapak Ibu pendeta, gembala sidang, pelayan Tuhan, baik itu diterapkan secara pribadi maupun dalam pelayanan maupun dalam liturgi gereja. Gereja Betul Indonesia tidak pernah melarang, dan bahkan inilah tujuan kita untuk ngobrol-ngobrol seperti ini supaya ada edukasi dan pengertian yang mendalam sehingga kita bukan cuma sekedar hafalan tetapi juga kita memperkatakan dengan iman. Iya. Gitu ya. Dan memaknainya. Dan memaknainya. Hidup dalam realita aja. Hidup dalam realitas sebagai hamba Tuhan itu tidak ada kekhawatiran, amin. Karena berkat Tuhan pasti berkelimpahan. Tambah Iya. saat cobalah kalau di gerejanya masih belum mengajarkan doa Bapa kami, mungkin selama ini doa Bapa gue, doa Bapa saya kali. Ajarkan doa Bapa kami. Kita kebersamaan kita. Iya, dan itu harapan kami bahwa pembahasan ini bisa memperlengkapi Anda. Yes. Tentunya tetap nantikan episode berikutnya karena kita masih ada beberapa yang akan kita bahas, ya. Setelah Oh, ini, ini karena mau makan siang kan? enggak, Berikan setelah lagi- ini Tuhan tambahkan loh. Oh, enggak, tadi katanya berikan lagi pada hari makanan kami karena mau makan siang enggak kan? Enggak juga ya. Kok bisa pas ya jamnya ya? Pas, iya. Udah disetting soalnya Om. Kalau gitu, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Selamat makan siang. Kalau waktunya mungkin sama dengan kami, Anda menyaksikan makan siang. Tapi apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kerjakanlah bersama dengan penyertaan Tuhan, dan percayalah Tuhan yang akan bertindak dan memelihara kehidupan kita. Bersama hamba Tuhan luar biasa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap ngeteh. Ingat dengan kami, ngobrol teologi.